Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali jadi sorotan. Iya, Kim Jong-un membawa putrinya Kim Ju-e ke luar negeri untuk pertama kalinya. Momen itu terjadi saat Kim Jong-un berkunjung ke Beijing pada Selasa 2 September 2025. Ia tiba dengan kereta lapis baja berwarna hijau, kendaraan kebanggaan keluarga Kim sejak era kakeknya Kim Il-sung. Saat Kim Jong-un turun, wajahnya terlihat sumringah menyapa pejabat tinggi China. Tak jauh di belakangnya, Kim Ju-e muncul. Ia mengenakan setelan biru tua dengan rambut disanggul rapi. Penampilannya pun mengingatkan publik pada ibunya, Ri Sol-ju. Meski usianya masih belasan tahun, Kim Ju-e sudah berdiri sejajar dengan pejabat tinggi Korea Utara. Namun, sehari setelahnya, Kim Ju-e tidak ikut tampil di depan umum. Spotlight tertuju pada ayahnya yang berdiri sejajar dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat parade militer besar-besaran digelar di lapangan Tiananmen. Meski begitu, kehadiran Kim Ju-e di lawatan penting ini tetap menyedot perhatian. Kenapa? Karena ini jadi sinyal kuat bahwa Kim Ju-e disiapkan sebagai penerus dinasti Kim. Selama ini, Kim Ju-e sudah sering terlihat mendampingi ayahnya mulai dari uji coba rudal balistik hingga acara-acara militer besar. Publik Korea Utara juga memperlakukan Kim Ju-e dengan penuh hormat. Bahkan, banyak pejabat dewasa tampak membungkuk dalam-dalam di hadapannya. Media pemerintah pun tidak pernah menyebut namanya langsung. Namanya hanya disebut sebagai anak terhormat atau anak tercinta. Nama Kim Ju-e sendiri pertama kali terungkap dari mulut mantan pebasket NBA Dennis Rodman saat ia berkunjung ke Pyongyang pada 2013. Intelijen Korea Selatan kemudian memastikan bahwa Kim Ju-e memang putri dari Kim, lahir sekitar tahun 2013 dari pernikahannya dengan Ri Sol-ju. Kini, Kim Ju-e yang diperkirakan berusia 12 atau 13 tahun makin sering tampil di depan publik. Bahkan, ia kerap berjalan di depan bibinya, Kim Yo-jong, yang selama ini dikenal sebagai orang nomor 2 di rezim Korea Utara. Kim Ju-e juga mencuri perhatian dengan gaya busananya yang mewah, mulai dari kacamata hitam hingga jam tangan. Para analis menilai keikutsertaan Kim Ju-e dalam lawatan ke China adalah tahap penting menuju suksesi. Pakar Korea Utara Profesor Yang Mu-jin mengatakan bahwa ikutnya Kim Ju-e ke China adalah debut resminya di panggung internasional. Ya, tanda jelas bahwa keluarga Kim sedang membangun legitimasi untuknya. Sejarah juga mendukung hal tersebut. Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un, pernah melakukan lawatan penting ke China pada 1980-an untuk menguatkan posisinya sebagai penerus. Hal serupa kini tampaknya dilakukan Kim Jong-un untuk Kim Ju-e. Bahkan, Badan Intelijen Korea Selatan sudah menyatakan bahwa Kim Ju-e kemungkinan besar akan jadi penerus berikutnya. Padahal, sejak berdiri pada 1948, Korea Utara selalu dipimpin laki-laki dari garis keturunan Kim. Namun, beberapa ahli meyakini gender tidak akan jadi penghalang. Kim Ju-e berasal dari dalam tanda kutip garis keturunan sakral yang diyakini sebagian rakyat Korea Utara, sehingga posisinya sangat kuat. Di lain sisi, ada juga kritik yang menyebut Kim Ju-e terlalu muda untuk mendapat sorotan publik sebesar ini. Profesor Vladimir Tikhonov dari Universitas Oslo menilai Kim Ju-e digunakan sebagai alat politik oleh rezim Kim, sehingga ia dipaksa tampil dalam acara-acara publik meski usianya masih belia. Yang jelas, kemunculan Kim Ju-e di Beijing menjadi tonggak baru dalam politik dinasti Korea Utara. Dari panggung domestik hingga internasional, ia kini diproyeksikan sebagai wajah masa depan Pyongyang. Apakah benar Kim Ju-e akan menjadi pemimpin perempuan pertama Korea Utara? Waktulah yang akan menjawab. Yang pasti, dinasti Kim akan terus berlanjut dan Kim Ju-e bisa jadi berada di garis terdepan.